Salah satu penyebab motor teman-teman ya nggak bisa hidup, saya akan berikan satu contoh di sini. Ini motornya Soul GT ya teman-teman, 125. Nah motor ini kalau kita starter ya nggak bakalan hidup teman-teman. Udah sampai akhirnya sempat tekor, tetap nggak bisa hidup juga. Nah saya akan jelaskan buat teman-teman yang punya motor ya, mungkin ada yang masih belum tahu atau teman-teman pengguna motor tapi masih awam ya. Jadi salah satu penyebab motor tidak bisa hidup itu bisa disebabkan karena tekanan kompresinya hilang. Nah di sini teman-teman, saya akan coba dulu cek pengapiannya. Apakah pengapiannya ini ada? Rata-rata kan mobil, sorry teman-teman, rata-rata motor tuh kan kalau nggak bisa hidup, kita kan bisa mengecek sistem pengapiannya ya, apinya ada apa enggak. Itu biasanya paling umum sekali itu. Kalau di sini sebenarnya saya udah tes teman-teman, jadi apinya tuh ada sebenarnya. Cuman yang jadi masalah itu adalah kehilangan kompresi. Lalu apa yang menjadi penyebab hilangnya kompresi sehingga mesin tidak bisa hidup? Nanti di video ini saya akan jelaskan buat teman-teman. Sekarang kita cek dulu ya pengapiannya. Coba kita lihat pengapiannya seperti apa. Nanti waktu saya start, perhatikan di ujung busi ini. Kalau normal harusnya di sini ada percikan api ya saat saya starter. Oke, pastikan businya menyentuh di negatif ya atau kontak bodi. Sekarang kita start ya. Nah, apinya ada kan? Nah, apinya ada, artinya tidak ada kendala di sistem pengapiannya. Kemudian kalau saya kunci kontak on, full pumpnya masih bunyi ya di tangki tungut ya. Nah, masalahnya adalah kehilangan kompresi. Nah, ini kalau kita ada alat pengukur kompresi bisa, tapi kita bisa pakai jari aja teman-teman. Jadi teman-teman boleh lakukan dengan cara seperti ini ya. Kalau motor teman-teman udah dicek pengapiannya masih ada bagus, terus kemudian full pumpnya masih bunyi, artinya suplai bensin masih jalan ya. Coba teman-teman buka businya lepas seperti ini, kemudian masukin jari kita, tutup tekap di sini jarinya seperti ini sekuat-kuatnya ya. Usahakan mesin dalam kondisi dingin. Karena kan kita tidak punya alat tes kompresi kan, jadi pakai jari aja, bisa pakai jari telunjuk atau jari tengah. Ini nanti kalau kita starter seharusnya kalau kompresinya bagus, jari kita tidak kuat menahan di lubang busi ini, bisa mental jari kita. Tapi kalau kita start panjang, kita masih bisa nahan lubangnya. Berarti motor ini kehilangan kompresi. Itu teman-teman ya. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa mesin motor ini tidak mau hidup. Nah, adapun yang menjadi penyebab itu apa teman-teman? Nanti saya akan bongkar dulu ya mesinnya ini, karena ini sudah jelas kehilangan kompresi teman-teman. Karena saya udah coba tutup berkali-kali, saya start, bahkan sudah sempat saya pancing pakai oli. Di sini kan bisa kita pancing juga karena kadang-kadang ring sehernya kan macet tuh ya. Kadang kita pancing pakai oli dia masih mau teman-teman. Tapi kelihatannya ini sudah sangat parah karena memang awalnya motor ini saya cek nggak ada oli atau olinya kering. Mungkin awalnya ada ngebul tipis, lama-lama karena nggak dicek, nggak dirawat, oli mesinnya habis sehingga menjadi baret di dinding silinder ya. Oke, sekarang mesinnya kita buka dulu teman-teman. Kita copot mesinnya ya, kita buka bagian atas, kita buka blok seher. Nah ini sampai ke bagian head kita lepas. Karena umumnya kehilangan kompresi itu umumnya itu ada dua penyebabnya. Yang pertama itu persoalannya karena baret di liner atau pistonnya yang macet atau ring sehernya macet ya. Jadi terjadi masalah di buring linernya. Kalau sampai kehabisan oli dia bisa baret teman-teman ya. Penyebab kedua bisa karena klep in atau klep X itu ada yang gompal. Jadi dia loss kompresinya teman-teman. Kita buka dulu ya. Nah sekarang ini udah saya lepas ya. Blok sehernya udah saya lepas dan kita akan segera tahu apa yang menjadi penyebab kenapa motor ini tidak mau hidup karena kehilangan kompresi. Ini memang terjadinya itu sering banget ya teman-teman, karena kadang-kadang kita juga bingung ya, olinya kita beli baru tapi kok bisa habis ya kan. Kita kadang-kadang worry juga ya, khawatir takutnya oli palsu ya. Nah ini udah kelihatan kan, ini buringnya atau linernya pinggirnya ini sudah baret parah teman-teman, sangat parah sekali ini ya. Nih lihat nih sampai lecetnya sampai ke dalam. Kalau udah begini udah bisa dipastikan nggak akan ada kompresi teman-teman. Yang berikutnya di sini lihat nih piston sama seher ya, sama ring sehernya sampai ring sehernya nempel nih.
harusnya kan ringsehernya main, ini nempel. Nah inilah yang menjadi penyebab sampai pistonnya baret parah. Jadi udaranya itu loss kembali ke dalam mesin, tidak berfokus ke ruang bakar, sehingga pada saat mesin piston mau menuju ke TMA, harusnya dia sudah meledak, tapi tidak ada tekanan kompresi, tidak terjadi pembakaran. Akhirnya mesin tidak bisa hidup teman-teman ya. Yang kedua di sini nih, cek klepnya ya, yang saya bilang tadi di awal. Klep in atau klep X ini kadang-kadang suka ada gompal di ujung sini, atau memang perlu di skir klep nih di sini nih. Ya pernah kejadian waktu itu di sini pecah di ujung, jadi dia ada lubang kecil sehingga kompresi loss. Jadi dua itu aja penyebab umum. Kalau nggak dari sini ya dari piston dan linernya atau ringseher yang macet. Jadi begitu ya teman-teman. Ini aja sedikit saya informasikan buat teman-teman. Semoga informasi ini buat teman-teman yang menonton yang belum paham ya, bisa menambah-nambah ilmu lagi ya. Dan pesan saya buat teman-teman, jangan lupa tune up rutin ya, dan olinya jangan sampai terlambat. Oke, sampai jumpa lagi dan selamat otomotif.